Saya juga heran, kenapa sekarang ini kok agama banyak ancamannya? Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka, kebaikan sedikit surga. Padahal jelas di Quran dikatakan, ibadah yang terima Allah itu adalah ibadah yang ikhlas. Ikhlas itu tidak ada kata-katanya. Dan orang yang mengatakan ikhlas, itu tanda tidak ikhlas. Merasa ikhlas, itu harus belajar keikhlasan. Ikhlas itu tidak ada kata-katanya. Makanya Quran surat Al-Ikhlas hebat, luar biasa. Sebut surat Al-Ikhlas, padahal di dalamnya nggak ada kata ikhlas. Kalau Al-Falaq ada kata falaknya. Disebut Quran surat Al-Falaq, kan ada falaknya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ada falaknya. Quran surat An-Nas disebut nas, kan ada nasnya. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi Quran surat Al-Ikhlas gak ada kata ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada kata ikhlas di dalamnya, tapi disebut surat Al-Ikhlas. Yang gitu aja kadang-kadang gak mikir. Kenapa ya disebut surat Al-Ikhlas padahal gak ada kata ikhlasnya di dalamnya? Itu kan sebetulnya pelajaran bahwa ikhlas itu tidak bisa dikatakan. Merasa ikhlas saja itu tidak ikhlas. Kalau kita ibadah kepada Allah, berharap ini berharap itu, bukan tanda tidak ikhlas. Harusnya ibadah ya karena cinta. Ibadah karena saya cinta kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Apapun yang engkau perintahkan, apapun yang terjadi, aku yakin di balik semua yang terjadi ada pesan cinta yang hendak aku sampaikan kepadaku. Karena apa? Kadang-kadang kita ini menjadi sadar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Malah justru kita menjadi sangat tidak sadar saat kita diberikan yang kita inginkan terus-menerus. Betul apa tidak? Hadirin, banyak orang yang masuk kelas spiritual seperti ini justru karena apa? Karena sudah mengalami kebuntuan dalam kehidupan. Mendapatkan yang tidak diinginkan terus-menerus. Bukankah yang tidak diinginkan yang mengantarkan kita ke sini? Dan Allah selalu menunggu di tempat yang tidak kita ingin. Hadirin, otak kita tidak bisa membedakan mana pikiran nyata, mana pikiran imajinasi. Otak kita tidak bisa membedakan. Hati-hati. Tetapi otak kita terus mengatur vibrasi setiap sel dalam tubuh kita agar bergetar sesuai dengan arahan dari kesadaran. Itulah pentingnya otak kita dikendalikan oleh kesadaran. Itulah pentingnya kita belajar kesadaran. Saya sudah jelaskan di kesempatan yang kemarin. Kesadaran itu berada di titik tengah. Kalau ini kebaikan, ini keburukan. Saat melakukan keburukan, buru-buru kembali kepada kesadaran. Saat melakukan kebaikan pun, buru-buru kembali kepada kesadaran. Kenapa? Ketika kita melakukan kebaikan, dan kita terikat pada kebaikan yang kita lakukan, jangan-jangan kita jadi sombong. Malah kebaikan malah jadi keburukan. Banyak orang melakukan kebaikan malah jadi kesombongan. Akibatnya, tidak jadi kebaikan. Makanya saat melakukan keburukan, buru-buru kembali kepada kesadaran. Saat melakukan kebaikan, buru-buru kepada kesadaran. Kesadaran tidak mengenal kebaikan dan keburukan. Bagi kesadaran, apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi bagi kesadaran, di balik semua yang terjadi, pasti ada pesan semesta yang sedang disampaikan. Makanya orang yang sadar tidak terjebak oleh dualitas. Tidak terjebak benar salah, baik buruk. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi dia terus memandang dan mengamati pesan apa yang hendak Allah sampaikan lewat peristiwa itu. Itu orang kesadaran. Makanya hadirin, yang disebut dengan tumbuh itu bukan soal ukuran. Tapi tumbuh itu soal kebijaksanaan. Tidak disebut tumbuh kalau cuma ukuran. Ya, dari sisi ukuran tubuh kita tumbuh terus, bukan? Tetapi apakah kebijaksanaan kita tumbuh? Itu masalah besar kita. Kita hidup bebas. Kita ini diberi kebebasan oleh Allah untuk membentuk energi kita sendiri. Betul nggak? Ada nggak yang membatasi kebebasan Bapak Ibu untuk membentuk energi Bapak Ibu? Tidak ada. Kita semua diberi kebebasan untuk membentuk energi kita sendiri. Kita membentuk pikiran seperti apa, kita membentuk perasaan kita seperti apa, kita membentuk energi kita seperti apa. Semua kebebasan itu dimiliki kita. Dan tidak ada yang membatasi. Makanya, masih ada orang yang percaya kalau Allah itu katanya membatasi rezeki. Bahkan rezeki itu ditentukan oleh Allah. Makanya ketika dia miskin,
Sudah saja berserah. Sudah takdir. Karena Allah ngatur rezeki saya cuman segini. Allah yang disalahkan. Padahal Allah itu sudah memberikan kebebasan kepada kita untuk membentuk energi kita. Mau seperti apa energi kita tergantung kita. Makanya saya bilang ya, miskin itu sebetulnya berasal dari perasaan miskin. Perasaan energi bukan? Energi. Nah, ketika perasaan ini memancarkan energi yang negatif, berarti akan menarik yang apa? Yang negatif. Karena like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Yuk sekarang, hadirkan selalu rasa berkecukupan. Di setiap desah napas kita, hadirkan rasa berkecukupan. Karena rasa berkecukupan akan memancarkan frekuensi dan vibrasi di dimensi berkecukupan.